Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah Bulughul Maram kita yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kita berada bifadlillah di bab terakhir. Masalah bab zikir dan doa. Dan akhir-akhir hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah tentang zikir yang mulia, la haula wa la quwata illa billah. Juga gabungan antara la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan sekarang ke bahasan selanjutnya. Allahu alam kita bisa selesaikan atau tidak. Targetnya insyaAllah bisa diselesaikan hari ini. Karena hadis terakhir kita itu nomor 1354. Kita akan mulai bismillah pada siang ini nomor 1338. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah inti daripada ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi. Abu Daud meriwayatkan jilid 2 halaman 76, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 450, At-Tirmidzi di jilid 5 halaman 211 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1258 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita setelah membahas beberapa bentuk zikir. Nabi SAW menyampaikan kepada kita masalah doa. Atau Ibnu Hajar mengangkat masalah doa. Makanya beliau gabungkan di awal judul bab kita, bab zikir dan doa. Kurang lebih kita sudah selesaikan bab zikir, sekarang kita masuk ke masalah doa. Doa itu sendiri adalah panggilan, munajat, permintaan kepada Sang Pencipta Allah. Seluruh apa yang kita lakukan sebenarnya tertuju kepada doa ini. Jadi dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi berisikan doa. Ada doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa membuka pakaian, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mulai makan, doa selesai makan, sampai masalah biologis dimulai dengan doa. Semuanya doa, dan doa ini berarti ketergantungan. Kita ke masjid ada doanya, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Semuanya diikuti dengan doa-doa, dan ini menandakan Allah subhanahu wa ta'ala memang mengikat kita dengannya supaya terbiasa bergantung. Ya. Lalu dihubungkanlah antara aktivitas kita sehari-hari dengan 5 waktu sholat. Lalu di antara 5 waktu sholat ini antara azan iqamah diijabah doa-doa hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruginya orang yang berdoa, karena doa adalah penyampaian hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama salaf, kalau kau berdoa kau tidak akan pernah rugi. Karena dengan doa, walaupun belum ada ijabahnya, sudah ibadah tersendiri. Ada ijabah, gak ada ijabah, dia sudah ibadah. Berarti dicatat pahala. Nah, apalagi kalau masuk dalam hadis Nabi SAW, doa. Tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali pasti diijabah. Hanya saja melalui 3 tahapan bisa diberikan langsung. Aku dihilangkan musibah akan menimpa dia. Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Dalam sebuah athar disebutkan nanti pada hari kiamat ada orang dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia pun kagum dan dia mengatakan, dari mana ini? Dia tanya para malaikat. Lalu malaikat berkata, ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Maka pada saat itu mereka berharap agar seluruh doa mereka di dunia belum dikasih oleh Allah SWT dan mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat nanti. Doa itu tidak akan merugikan seseorang, bahkan memberikan manfaat kepada dia. Hanya saja memang ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu dimulai dengan keikhlasan, dimulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah sebutkan syarat-syarat terimanya doa itu. Ikhlas, yang pertama, yang kedua,
Dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang banyak. Ya, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, tidak meminta sesuatu yang haram. Yang kelima, tidak memiliki makanan atau konsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang keenam, dia tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa itu dan juga tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya. Karena kata Nabi SAW, ya, yustajabu li ahdikum malam ya'jal, diterima doa seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa? Maka Nabi SAW mengatakan, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, tetapi belum melihat ijabahnya, lalu dia tinggalkan doa itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, nah, dia ikuti dengan penuh keyakinan akan diijabah. Sebagaimana antum kalau kerja di satu perusahaan, yakin akhir bulan akan terima gaji, maka seperti itu juga kita yakin akan diberikan oleh Allah SWT. Bahkan lebih kuat keyakinan kita kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah dengan Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah memaksimalkan waktu, tempat mustajab antara azan dan iqamah pada saat hujan turun, sepertiga malam, ya, berminta didoakan oleh orang tua, doa saudara muslim untuk muslim yang lain, tanpa dia ketahui didoakan gitu kan. Doa anak soleh buat orang tuanya, ini semua mustajab. Gitu. Maka ini dimaksimalkan insya Allah. Juga kalau mau ditambahkan yang kesembilan adalah memaksimalkan atau menggunakan doa-doa unggulan Nabi SAW. Jadi ada doa yang Nabi baca sesekali, ada doa yang sering Nabi baca. Di antara doa-doa yang masyhur adalah, pernah ada sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan semua doa baik yang Anda pernah minta. Saya juga ingin berlindung dari semua keburukan yang Anda berlindung darinya. Kata Nabi SAW, engkau bisa menggabungkannya dengan membaca, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, khairah, yang terbaik, ma sa'alaka minhu, yang telah dimohon kepadamu, nabiyyuka wa abduka, hambamu dan nabimu, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang Nabi pernah baca kebaikan, kita gabungkan di situ. Aku tidak bisa sebutkan satu-satu, ya Allah aku minta, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjutannya, wa a'udzu bika min syarri, dan aku berlindung dari semua keburukan, masta'adzaka minhu, yang telah berlindung darinya abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan juga nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balaq. Hanya kepadamu kami minta tolong dan hanya kepadamu, hanya darimu juga ijabah. Ya. Jadi ini doa yang merangkumkan semua kebaikan yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah. Jadi kita minta semua kebaikan yang Nabi pernah minta, kita minta juga dilindungi dari keburukan semua yang Nabi pernah berlindung atau berlindung kepada Allah darinya. Juga ada hadis Nabi SAW yang beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka khaira kulli. Ya Allah aku minta semua kebaikan. Ajilihi pakai ain, ajilihi wa ajilihi. Yang kedua pakai hamzah. Yang pertama ain, alif, jim, lam, ya ta, habis lam, ha, ajilihi. Dan yang kedua wa ajilihi pakai hamzah, ya, kemudian jim, ya, ajilihi, lam dan
Artinya ya Allah aku minta semua kebaikan yang sudah dekat atau yang masih jauh. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan ajilihi wa ajilih, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Itu di antara doa yang menggabungkan semua kebaikan-kebaikan. Juga doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW sudah masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku semua kebaikan dunia, semua kebaikan yang dijanjikan di akhirat, ya, dan jauhkanlah aku dari api neraka. Karena pernah ada sahabat begitu, rupanya dia sakit sangat keras dan sakitnya itu tidak seperti biasanya gitu. Sampai orang-orang pada menyampaikan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada si fulan sakit keras nih. Nabi SAW datang ke sana, lihat orangnya menderita sekali. Maka Nabi SAW tanya, kau pernah bilang apa kepada Allah nih? Dia bilang, saya pernah berdoa ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, apapun yang akan jadi hukumanku di akhirat nanti, majukanlah di dunia, supaya aku tidak dihukum di akhirat. Kata Nabi SAW, kau tidak akan mampu menahan itu. Kenapa kau tantang Allah minta azabmu disegerakan? Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Harusnya baca itu saja supaya nanti Allah kasih kebaikan dunia, kebaikan akhirat, termasuk dalamnya adalah pengampunan dosa, pembersihan kesalahan-kesalahan, masuk dalam doa ini. Nah, kurang lebih sesuatu dengan gambaran itu banyak doa Nabi SAW, tapi ini yang terlintas di benak saya yang paling rutin Nabi SAW baca. Dalam riwayat lain dari Anas secara marfu', yang ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 456, hanya saja dilemahkan oleh Syekh Albani. Ad-du'a, kata Nabi SAW, Anas bin Malik secara marfu', ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Kalau yang dilemahkan, kalau hadis yang pertama disahihkan. Tapi kedua hadis ini sebenarnya semakna, yaitu doa kalau orang sudah faham tata caranya dan dia jadikan sebagai kebutuhannya, sedikit-sedikit diangkat tangan ke langit, selalu berdoa, selalu komunikasi dengan Tuhannya, maka itu akan membuat dia seperti sudah terikat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tahu satu orang, subhanallah, bisa saya katakan di zaman kita sekarang dia mustajab doa orang itu. Hampir setiap apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Tapi saya lihat salah satu penyebabnya orang ini nggak pernah berhenti berdoa. Antara azan iqamah langsung angkat tangan. Turun hujan sedikit, dia jalan sama teman-temannya, dia ke samping langsung berdoa kepada Allah. Tak pernah dia luputkan kesempatan-kesempatan emas itu. Siapa ada kesempatan dia ketemu orang tuanya, tolong doakan saya. Ketemu teman-temannya, tolong doakan saya. Doa ini menjadi sebuah kebutuhan bagi dia. Maka saya lihat dengan itu, subhanallah, dia kalau ngomong apa-apa berapa kali gitu. Dia pernah undang saya bilang, Ustaz, saya sudah berdoa, mudah-mudahan Ustaz diberikan jadwal. Saya waktu itu memang padat sekali. Tiba-tiba ada yang tercancel, saya bisa, kalau saya kasih ke dia. Pernah juga apa gitu, dia ngomong masalah apa, dia pengen apa. Baru kami jalan sebentar, Allah kasih kemudahan. Dan banyak hal yang saya lihat gitu. Nah ini saya lihat mungkin karena memang dia jadikan ibadah itu seperti hadits ini. Sebagai inti daripada aktivitas dia. Dan itu betul berarti bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, masih nomor yang sama, 1338, dikatakan dan beliau memiliki riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu', laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Artinya Allah sangat menghormati kalau ada orang yang selalu berdoa. Selalu berdoa, selalu mengembalikan kepada Allah. Apa saja. Dia rasa ada nikmat, ya Allah tambahkan. Dia rasa ada cobaan, ya Allah berikan jalan keluar. Terus saja dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Hakim. Ibn Hibban diriwayatkan jilid 3 halaman 151, Al-Hakim jilid 1 halaman 490. Dan ini dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahumullah.
Kemudian selanjutnya nomor 1339, berarti ini seperti urutan kedua hadis yang kita bahas ya. Kalau tadi itu 3 buah hadis dalam satu nomor. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad." Doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 23 dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban di jilid 4 halaman 594. Ya. Dan ini juga dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Hadis ini tentu yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, terutama bagi teman-teman pengurus masjid, ya. Atau antum juga yang bukan pengurus tapi memang sudah mulai punya jadwal untuk ke masjid, atau memang minimal memang dasarnya dia merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hajat-hajat yang dia mau sampaikan, jangan sia-siakan antara azan dan iqamah. Bagi Anda pengurus masjid jangan buru-buru iqamahnya. Karena antara azan iqamah ada salat qobliyah, juga ada waktu mustajab. Bayangkan teman-teman di waktu ini, satu hari 5 kali, kita tinggal angkat tangan ke langit, memuji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW, mohon Allah ijabah. Perhatikan sabda Nabi SAW, la yurad, terjemahannya tidak akan ditolak, ya, diijabah. Dan ini sehari 5 kali. Tadi duhur, subuh dan duhur kita sudah dapat. Sekarang asar sebentar lagi kita juga dapat. Nanti maghrib juga ada begitu. Isya juga begitu. Terulang lagi besok. Begitu terus. Satu hari 5 kali. Ini belum kita bicara sepertiga malam. Belum kita bicara pada saat hujan turun. Belum kita bicara kalau orang tua kita mendoakan. Kalau kita telepon minta didoain misalnya. Banyak sekali. Tapi 5 waktu ini semua orang lewati. Kalau ada orang lagi di jalan, dia bisa dengarkan azan. Kalau ada lagi orang di mana, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau misal di zaman kita sekarang kan kita dengarkan azan mungkin dalam perjalanan di radio misalnya, atau handphone kita bunyi. Sebagian ulama membolehkan kalau memang itu waktu sholat ya, bukan cuma nada dering. Memang azan yang sedang bunyi di handphone kita memang waktu sholat masuk. Maka berarti sama memang umumnya semua lagi azan gitu kan. Berarti kalau selesai azan itu masuk dalam waktu yang mustajab. Walaupun kita tidak dekat masjid, lagi jauh misalnya lagi musafir di jalan gitu kan. Apalagi kalau antum gabungkan antara waktu antara azan dan iqamah juga dengan musafir misalnya ya. Ini berarti tergabung waktu-waktu yang pasti diijabah oleh Allah SWT. Musafir juga itu tidak ditolak ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang lain dikatakan Nabi SAW bersabda, doa bagi orang yang sedang puasa dan musafir tidak ditolak atau tidak tertolak. Maka kalau lagi safar, di pesawat, di bus, di kereta, luangkan waktu. Duduk, tidak usah peduli dengan orang sekitar kita. Angkat tangan, puji Allah, Alhamdulillah, minimal, lalu salawat pada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu sampaikan hajat kita. Kalau bukan dalam sholat, pakai saja bahasa Indonesia. Kalau di luar sholat, ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah ya Allah. Aku tidak tahu harus mengucapkan kalimat apa lagi, tapi tergeraknya tanganku untuk mengangkat tangan ke langit, lisanku untuk mengucapkan doa ini, tentu engkau menginginkan sesuatu. Maka la haula wa la quwata illa billah. Saya tidak pernah tahu apa yang harus saya lakukan ya Allah. Maka mudahkan aku memohon apa yang kira-kira menurut kamu engkau layak untuk memilikinya. Kalau kita ucapkan saja doa, rutinkan. Karena itu pasti diijabah. Saya pernah bahasakan pendapat para ulama. Kita berdoa dalam kondisi lagi sehat, lagi kuat, lagi nikmat melimpah. Harta banyak, pasangan tidak masalah, anak juga lagi baik. Itu kalau kita berdoa pada saat itu justru itu penyebab doa kita diterima kalau kita lagi ada masalah nanti. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kenali Tuhanmu kalau kau lagi senang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Nanti kalau kita sakit, bangkrut, diganggu orang, diancam segala macam, itu akan
Kalau kita berdoa diijabah, karena pada saat kita lagi senang kita berdoa kepada Allah. Biasanya orang tidak mau berdoa kalau lagi senang. Dia lagi rekreasi ke puncak, lagi ke Bandung, lagi enak-enak sama keluarganya. Enggak ada pikirannya doa. Padahal dalam perjalanan kan musafir. Berdoa kebaikan. Gitu. Bahkan cenderung kepada kemaksiatan biasanya. Padahal dia sedang melimpah nikmat Allah pada dia. Gitu. Saran saya teman-teman, kalaupun safar, rekreasi keluarga, jangan ketinggalan sholat malam. Jangan ketinggalan baca Al-Quran. Rutinkan itu. Karena kalau sudah jadi sebuah kebiasaan, nanti kita jadi nggak enak kalau tidak melakukannya. Dan ingat, tidak ada waktu lagi. Sangat terbatas. Kita nggak tahu ajal kita kapan datang. Dan dalam doa, renungi sabda Nabi SAW, Allah malu untuk mengembalikan tangan hamba yang diangkat ke langit yang dalam kondisi kosong. Dan Allah SWT juga akan ijabah buat dia. Itu hadis dijelaskan di hadis setelahnya nomor 1340 dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu lagi maha pemurah. Ciri maha pemalunya Allah dan maha pemurahnya adalah dia-nya besar, malu kepada hambanya apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya ke langit untuk mengembalikan keduanya tangannya dalam keadaan kosong. Hadis ini riwayat Imam 4, Abu Dawud jilid 2 halaman 78, Tirmidzi jilid 5 halaman 556, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1271, Al-Hakim jilid 1 halaman 497-498 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tadi kalau Allah itu sangat suka kalau hambanya mohon kepadanya, gitu ya. Mohon kepadanya dan Allah akan berikan. Karena dikatakan dalam hadis ini Allah itu malu mengembalikan tangan hambanya kosong. Dia akan diberikan selama dia penuhi syarat tentunya ya. Sudah kita sebutkan tadi tidak kurang dari 9, kalau salah pernah kita sebutkan bahkan sampai 10 syarat diterimanya doa itu ya. Kemudian 1341 dari Umar al-Anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yarudduhuma hatta yamsah bihima wajhah. Bahulu hadis ini itu diriwayatkan Tirmidzi di jilid 5 halaman 463, tetapi sayangnya hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Dikatakan ia mempunyai beberapa penguat hadis, di antaranya hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya yang keseluruhannya memastikan bahwa ia merupakan hadis hasan ya. Tapi umumnya di sini Syekh Albani melemahkannya karena beliau mengatakan di footnote-nya nomor 200 atau 2382 dhaif jiddan atau sangat lemah sekali. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu dahulu apabila Rasulullah SAW mengulurkan atau mengangkat tangannya ke langit dalam berdoa, maka beliau tidak menarik kedua tangannya hingga beliau mengusap mukanya dengan keduanya. Dia selesai berdoa diusap wajahnya. Gitu kan. Ini kalau hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tapi di sini Ibnu Hajar memastikan kalau hadis ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat di antara riwayat Ibnu Abbas dan mengangkat derajatnya kepada Hasan. Ya. Artinya kita tidak boleh saling menyalahkan dalam masalah ini. Kalau orang yang melemahkan hadisnya tidak mau mengusap wajahnya itu boleh saja. Tapi orang kalau mengusap juga boleh. Karena khilaf di antara ulama tentang dhaif, lemahnya hadis ini atau hasannya. Bisa diterimanya. Nomor 1342 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat atau pertolonganku nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis ini riwayat Tirmidzi
Jilid 2 halaman 354, Ibnu Hibban jilid 3 nomor 192. Dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani sesuai dengan perkataan Ibnu Qattan yang berkata keadaannya tidak dikenal atau ada seorang perawi yang tidak dikenal di situ. Ya. Dia adalah Az-Zuhri, Maula Talha bin Abdullah bin Auf. Ya. Dikatakan bahwasanya riwayat ini sesungguhnya manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Kita perlu rincikan, salawat kepada Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan setelah zikir la ilaha illallah, yang paling afdal adalah membaca salawat kepada Nabi alaihissalam. La ilaha illallah nomor 1. Karena Nabi SAW mengatakan sendiri, afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal kalimat la ilaha illallah. Juga Musa alaihissalam berkata, ya Allah ajarkan aku zikir, ya aku bisa mendekatkan diri kepadamu dengannya. Maka kata Allah SWT, ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Musa, seluruh ya, hambamu mengucapkan itu. Gitu. Maka Allah SWT mengatakan, hai Musa, andai saja kalimat itu ditimbang ya, dengan seluruh yang ada di muka bumi dan langit dan bumi ini, maka tidak akan pernah bisa mengimbangi kalimat tersebut. Baru kemudian salawat kepada Nabi SAW. Terbiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, ya. Ini selalu kita ucapkan dan ini memang minimal sekali setiap muslim membaca dalam zikir pagi petangnya 10 pagi, 10 sore dan juga dia membaca di syahadat azannya, gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Maka dia boleh mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan selesai azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya, lalu bacalah salawat untukku, kemudian mintalah wasilah untukku. Wasilah adalah sebuah tempat tertinggi, istana tertinggi di surga. Siapa yang memohonkan wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi salawat kepada Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Dan Nabi SAW mengatakan, ragama anfum mri'in man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan aku disebutkan namaku di sisinya lalu dia tidak mengucapkan salam kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk diamalkan dan Allah pun mengerjakan itu bersama malaikatnya, yaitu salawat kepada Nabi SAW sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi, hai orang beriman berikanlah salam kepadanya salam yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang walaupun hadis ini ada yang melemahkannya, tetapi hadis yang lain cukup banyak menyebutkan tentang masalah salawat kepada Nabi SAW. Cuma hadis ini menjelaskan tentang duduknya seseorang di sebelah Nabi SAW di hari kiamat nanti. Hadis nomor 1343 dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar ayyakul al-abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 8 halaman 83. Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan Sayyidul Istighfar ini, tuannya istighfar, ke dalam bab khusus bahas masalah doa karena beliau ingin menyatakan bahwasanya dalam doamu bacalah ini. Karena salah satu yang dianjurkan untuk dibaca pada saat doa, mohon ampun. Dan yang paling baik adalah baca Sayyid Istighfar, tuannya istighfar ini. Makanya beliau mengatakan penghulu istighfar, artinya yang paling bagus agar dosa kalian dimaafkan adalah seseorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Makna Rabb, pencipta, pemilik, penguasa,
yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, ya. Allahumma anta rabbi, wahai ya Allah engkau penciptaku, pemilik penguasaku, la ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau lah yang telah menciptakanku. Maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dan aku tetap pada perjanjian dan janjimu semampuku. Perjanjian artinya selalu beriman, meninggal dalam keadaan Islam dan patuh kepada Allah, serta yakin dengan janji-janjimu. Semampuku. A'udzu bika min syarri ma sanat. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui kepadamu segala kenikmatan yang telah engkau limpahkan kepadaku. Wa abu'u bidzambi. Dan aku mengakui kepadamu segala dosaku. Faghfirli, maka maafkanlah aku, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Dalam riwayat ini disebutkan tentu siapa yang membaca ini ikhlas kepada Allah di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dijamin baginya masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya sekali di sore hari dalam keadaan ikhlas, lalu dia meninggal sebelum tiba pagi hari, maka diampuni dosa, maka dia jamin baginya masuk ke dalam surga. Ya, jadi ini termasuk manfaatnya sangat besar membaca Sayyidul Istighfar. Di antara doa yang sangat ditekankan di hadis nomor 1344 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ugtala min tahti." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini ketika memasuki sore dan pagi hari. Makanya kalau kita lihat di buku-buku zikir pagi petang, pasti doa ini ada. Dia membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini. Ya Allah, aku minta sebenar-benarnya mohon kepadamu keselamatan pada agamaku. Wa dunyaya, dan kehidupan duniaku. Wa ahli, wa mali, keluargaku dan juga hartaku. Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah semua aib-aib diriku. Wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku, hilangkan semua rasa waswas dan ketakutan. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan selalulah pelihara dan jaga aku dari depan dan belakangku. Wa ayyamini, dari sisi kananku, an shimal, dari sisi kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai ya, aku memohon dengan keagunganmu dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari bawahku. Sebagian ulama mengatakan kena gempa pun masuk dalam permohonan agar, atau longsor atau banjir, ini kita berlindung agar jangan sampai kita meninggal dalam keadaan itu. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 145, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1273, Al-Hakim jilid 1 nomor 517 dan 518. Ya, 517 dan 518. Di sini teman-teman sekalian, doa ini banyak sekali kandungannya, banyak sekali kandungannya. Di antara kalimat yang mulia adalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta selalu keselamatan. Makna keselamatan tidak kena mudarat, tidak berkurang, ya, tidak menyimpang. Maknanya sama semua. Itu al-afiyah. Fi dini, di dalam pemahaman agamaku, keyakinan agamaku, aplikasi agamaku. Selalu saja aku lakukan benar dalam agama ini. Dan jangan jadikan kerancuhan dalam agamaku. Kita minta keselamatan itu. Kemudian setelah agama baru kita minta urusan dunia. Baik itu dari penampilan, dari pendapatan, dari pergaulan,
Ya, ini semua kita minta agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kekurangan, ya, juga diselamatkan dari gangguan-gangguan. Wa ahli, begitu juga dengan keluargaku. Jangan sampai diganggu oleh orang, jangan sampai keluargaku mengganggu orang lain, jangan sampai mereka berpisah dari aku, itu semua masuk maknanya. Wa mali, begitu juga hartaku. Selalu tambah ya Allah dan jangan sampai berkurang. Atau jangan bercampur antara haram dengan halal. Allah mastur aurati. Ya Allah tutup semua aib-aibku. Ini termasuk kalimat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ya. Begitu juga para salafus salih selalu membaca ini. Kalau antum tidak hafal dalam bahasa Arab, coba dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ya, panggil namanya Allah Sittir. Sittir itu yang selalu menutupi aib. Satu sifat Allah adalah Sittir. Ya Sittir, wahai zat yang menutupi aib-aib. Usturni, tutupilah aibku. Atau kita bahasa Indonesia, ya Allah tutuplah semua aibku. Dari hal yang kecil, paling terkecil, sampai kepada hal yang besar. Dan jadikanlah penyelesaiannya antara aku dengan engkau ya Allah dengan kemahalembutanmu. Tanpa hukuman dan tanpa siksaan. Jadi kita minta supaya aib-aib kita yang kita lakukan Allah tidak ekspos, tidak bongkar. Kemudian juga itu Allah jadikan antara kita sama dia saja. Lalu Allah memperbaikinya dengan kemahalembutannya dan maha pengampunannya. Jadi Allah maafkan kita, tidak dihukum. Itu diantaranya. Tapi di sini diringkaskan Allah mastur aurati. Ya Allah tutuplah semua aib-aibku. Wa amin rawati. Selalu berikan ketenangan, keamanan dalam perasaan takutku. Kekhawatiran maksudnya. Apapun itu kekhawatiran. Juga masuk dalam rasa takut yang besar tentunya. Takut kepada apapun, kepada hewan, kepada cuaca, pada apa saja normal manusiawi. Kita minta agar Allah berikan keamanan. Wahfadni min baini yadayya, tolonglah aku dari sebelah depanku, jangan sampai ada penyerangan dari arah depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari sisi kananku. Wa an shimal, dari sisi kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya dari bawah kakiku. Jadi artinya tidak ada lagi sisi yang terbuka. Dari depan jaga Allah, dari belakang jaga juga ya Allah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya nggak ada celah mara bahaya akan datang kepadaku. Teman-teman jangan tinggalkan. Saran saya saja, habis sholat subuh duduk zikir pagi. Jangan berdiri sampai selesai. Kalau ada was-was syaitan, udah enggak apa-apa nanti aja dilanjutin, was-was. Pengalaman nanti akhirnya tidak dibaca. Duduk sebentar, selesaikan dulu. Kalau antum sudah rutin baca, 15 menit selesai. Tapi semua kebaikan dunia antum minta dan kehidupan akhirat di situ. Dan yang paling afdal setelah sholat subuh, karena antum sebelum aktivitas minta semua kebaikan itu. Habis asar sebentar duduk, selesaikan. Jangan berdiri sampai selesai, 15 menit. Minta semua kebaikan untuk malam itu. Termasuk saya dari istighfar tadi dan doa-doa seperti ini. Minta diamankan dari ketakutan, minta segala macam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum hafal, beli. Kalau tidak bisa beli bukunya, dikantongi, lihat di handphone, zikir pagi petang, di Google ada, tinggal dibaca. Sebentar itu, 15 menit. Saya yakin ikhwan dan akhwat sudah yang mengamalkan ini, bahkan sudah hafal itu ya. Karena sudah sering diulangi, maka dihafal dengan sendirinya. Ini sangat baik. Di antara doa yang mulia sekali yang selalu dibaca oleh Nabi SAW adalah hadits nomor 1345 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik." Dahulu Rasulullah SAW senantiasa membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku." Maksudnya semua nikmat-nikmat ini jangan sampai hilang. Nikmat apa saja, secara umum semuanya. Lalu dirincikan, ya, dan berpindahnya di antara nikmat yang aku tidak berharap hilang ya Allah, berpindahnya kesehatanku dari ke penyakit.
atau hilangnya kesehatan dariku. Wa tahawuli afiatik. Artinya kenikmatan sehat yang kau kasih tiba-tiba berubah jadi sakit. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya datang azabmu. Ya, karena azab Allah kalau datang tiba-tiba berarti sudah hukuman yang sangat berat. Ya, seperti kaum-kaum yang Allah binasakan sebelum kita memang tiba-tiba datang kepada mereka. Ini berarti siksaan yang luar biasa. Dan kita teman-teman sebagai orang beriman harus peka dalam masalah-masalah seperti ini. Nabi Daud alaihissalam itu pada saat menemukan ada bangkai langsung terlempar di depannya, langsung dia sujud kepada Allah. Tidak mau angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril dan mengatakan Allah sedang mengujimu saja hai Daud. Saking takutnya. Para salafus saleh kalau lewat kakinya kesentuh batu dia sudah istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Cium bau busuk juga begitu. Apalagi hal-hal yang besar. Maka harus kita punya kepekaan masalah itu. Hadis selanjutnya ini hadis riwayat Muslim di jilid 4 halaman 2097. Hadis nomor 1346 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Hadis ini riwayat Nasai, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. An-Nasai diriwayatkan jilid 8 halaman 268, Al-Hakim jilid 1 halaman 531. Ini dihasankan oleh Syekh Albani. Artinya dahulu Rasulullah SAW selalu mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, kemenangan musuh, dan kegembiraan musuh karena musibah yang menimpahku. Hadis ini tentu sangat mulia, teman-teman sekalian. Kita bahas tentang masalah utang, maka utang itu ya, akan menjadi dosa dan bukan solusi bagi orang yang mampu. Ya, makanya karena pernah kita bahas di Al-Kabair, dosa-dosa besar di hari Rabu, tentang hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman. Tidak boleh. Ini yang kita sayangkan sekali seperti kasus kartu kredit sekarang. Memang kartu utang. Dikasih utang. Utang itu hanya boleh kepada orang yang tidak mampu. Sekarang tidak. Makin kaya, makin banyak hartanya, makin diberikan limit yang besar. Sehingga dia berhutang. Dan dengan dia tidak mau menyelesaikan utangnya, ditunda atau dicicil sementara dia mampu, khawatirnya masuk ke dalam kategori yang dilarang ini. Nah, dan kalau antum harus berutang, maka jalankan hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang berutang niat membayar dari awal, Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Siapa yang dari awal utang tidak mau membayar, maka Allah akan persulit dia. Ingat hadis Nabi SAW yang lain, orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dan dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih ada. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah paksakan kemauan-kemauan gitu kan. Orang banyak utang ini karena paksakan kemauan. Harus saya punya mobil yang merek itu. Harus saya tinggal di rumah yang seperti ini, di jalan ini. Harus begini. Padahal dia tidak mampu. Maka ini karena memaksakan diri, akhirnya utang. Ya, kalau darurat, antum tidak punya rumah. Harus antum beli rumah. Itu pun antum ikutkan dengan tahu, ini ada sumber saya, dan saya utang dengan niat membayarnya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau antum mampu, jangan. Mampu beli cash, jangan cicil. Mulia. Beli selesai. Antum meninggal 1 menit kemudian aman, gak ada utang. Kalau antum cicil kemudian ternyata meninggal, kerabat kita gak ada yang tahu bagaimana? Mereka tidak ada yang tahu kalau kita punya utang, kan jadi masalah. Ya, ini bahaya. Makanya Nabi SAW termasuk selalu berlindung kepada Allah SWT dari terlilitnya utang. Kemudian juga kemenangan musuh, ya, ghalabatil adu. Jadi selalu supaya kalau berhadapan sama musuh selalu menang. Ya, tentu musuh orang beriman adalah syaitan. Ya, orang-orang yang memang memerangi agama Allah. Atau memang dasarnya orang-orang fasik yang memerangi orang-orang beriman.
Kita minta agar setiap kali mereka berargumen atau mereka melakukan siasat pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah syamatatil a'da atau musuh bergembira karena musibah yang menimpaku. Dan kita pernah jelaskan hukum syamata tidak boleh. Kita pun tidak boleh mensyamata adu kita atau musuh kita. Tidak boleh kita anggap remeh mereka. Wah, mereka lemah tuh pasti kita akan menang. Pernah kita ceritakan itu ya, kasus perang Hunain di mana Allah SWT berikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Karena di antara mereka yang sengaja membahasakan itu, ya. Bahasanya itu kalau tidak akan pernah kalah dengan jumlah seperti ini. Hanya begitu saja bahasa para sahabat. Akhirnya Allah berikan kekalahan pada saat itu. Hadis selanjutnya 1347 adalah hadis yang mulia dari Buraidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Abu Dawud diriwayatkan jilid 2 halaman 79, An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 4 halaman 394, Tirmidzi jilid 5 halaman 515, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1267, Ibnu Hibban jilid 3 nomor halaman 173 174. Ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau antum hafal ini sangat bagus. Karena setiap kali antum baca, sebelum baca doa, baca ini dulu, dipastikan doanya diijabah. Bahwasanya Buraidah berkata radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan doa, Ya Allah, ya dia katakan, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallah, dengan ya atau dengan bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, al-ahad as-samad, al-ahadus samad, yang maha esa lagi tempat bergantung segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, sungguh orang ini dia telah memohon kepada Allah dengan namanya, N-nya besar, kata ganti Allah, nama Allah yang jika dia dimohon, Allah dimohon dengannya, niscaya dia Allah pasti memberi. Dan jika dia diseru dengannya, niscaya dia mengabulkannya. Yang tu baca itu, ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian kita masuk ke doa kita. Ini sebenarnya mirip diambil dari potongan-potongan surat di Ikhlas ya. Pengikraran dengan tauhid kepada Allah SWT. Tapi ini sangat bagus. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kita membaca Al-Ahadus Samad yang Maha Esa dan juga semua bergantung padanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga dia tidak bergantung atau membutuhkan siapapun. Maka setelah itu kita masuk ke doa kita, dijamin oleh Nabi SAW akan diijabah. Nomor 1348 dari Abu Hurairah anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur, wa idza amsa qala mithla dhalik illa annahu qala wa ilaikal masir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 4 halaman 317, An-Nasai dalam Sunan Kubra jilid 6 halaman 145, dan Tirmidzi jilid 5 halaman 466, Ibnu Majah juga menyebutkan jilid 2 halaman 1272. Dikatakan bahwasanya apabila Rasulullah SAW memasuki waktu pagi, beliau membaca, Ya Allah, kami memasuki pada pagi hari dengan kekuasaan dan takdirmu, dan kami memasuki waktu sore dengan kekuasaan dan takdirmu.
Kami hidup dengan kekuasaan dan takdirmu, kami mati dengan kekuasaan dan takdirmu, dan kepadamulah kebangkitan kami. Dan apabila beliau masuk waktu sore, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu, hanya saja beliau mengatakan, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, karena kan kalau kita pagi beliau mengatakan, wa ilaikan nusyur, kepadamulah kami akan dibangkitkan. Kalau sore hari dikatakan wa ilaikal masir, kepadamulah tempat kami kembali. Juga hadis 1349 disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Anas berkata, ya, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 103, Muslim jilid 4 halaman 2070 dan 2071. Doa kata Anas bin Malik, ini pembantu Nabi SAW, doa Rasulullah SAW yang paling sering beliau panjatkan adalah, Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini sudah masyhur, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sudah bilang tadi, doa ini masuk dalamnya pengampunan dosa. Karena termasuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat adalah diampuni dosa-dosanya. Ya. 1350 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir." Hadis ini riwayat Bukhari jilid 8 halaman 105, Muslim jilid 4 halaman 2087. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW senantiasa berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, sikap berlebih-lebihan atau berlebihanku dalam setiap urusanku, dan yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku pada sesuatu yang terjadi dalam kesanggupanku dan sikap main-mainku, kekhilafanku dan kesengajaanku, dan semua itu ada padaku. Aku akui ya Allah, semua itu aku mohon engkau maafkan. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa yang telah aku lakukan terdahulu dan yang akan aku lakukan kemudian. Berarti belum dikerjakan pun sudah mohon ampun. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang aku lakukan secara terang-terangan, dan dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku sendiri. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini semua kalimat-kalimat yang luar biasa tentunya. Kita minta di potongan pertama, minta semua dosa dibersihkan. Semua kebodohan dan kesalahan dimaafkan. Semua berlebihan dalam setiap urusan, ya, makan, minum, tidur, pergaulan, mencari pendapatan, dimaafkan kalau ada salah. Kemudian juga kita mengatakan, dan apapun ya Allah engkau lebih tahu dari diriku. Mungkin ada banyak yang engkau tidak tahu. Ya Allah, ampunilah sesuatu yang aku lakukan sementara aku sadar, mampu, kesanggupanku. Atau aku lagi bercanda, tapi itu dosa. Dan juga kekhilafanku dan kesengajaanku, khata'i wa amdi. Dan kullu dzalika indi, semua itu aku akui dari sisiku. Kemudian mulailah kita minta, ya Allah ampuni aku yang telah lalu, ampuni aku yang akan datang, ampuni aku yang aku sembunyi-sembunyi, ampuni aku yang aku terang-terangan, dan engkau lebih tahu semuanya apa yang aku lakukan. Engkau zat ya yang mendahulukan dan engkau zat yang mengakhirkan. Maka engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya semua dosa aku maafkan ya Allah. Aku berharap engkau bersihkan semua kesalahanku. Nomor 1351
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyaratan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2087. Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang merupakan penjaga untuk urusanku. Jadi kita minta apapun yang jadi masalah dalam agama, ya, Allah perbaiki. Allah perbaiki. Kemudian perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Maksudnya adalah pendapatanku, pergaulanku, pakaianku, makananku, segala macam. Perbaikilah akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Maksudnya semua nanti di sana aku dapat surga yang terbaik, timbangan amal juga soleh yang berat. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Artinya sisa umurku ini semua ketaatan kepadamu. Dan jadikanlah kematian, kalaupun aku mati lebih baik, ya, sebagai kebebasan bagiku dari segala keburukan. Ini kalau teman-teman masih ingat pernah saya sampaikan riwayat tentang seorang sahabat yang melakukan itu, ya. Jadi beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berharap mati. Kalau betul-betul kalian sudah tidak tahan dengan cobaan, ucapkanlah, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku, dan matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Selanjutnya 100 atau 1352 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ini doa tentang ilmu. Dikatakan dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Kubra jilid 4 halaman 444 dan Hakim jilid 1 halaman 510, Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan, ya Allah, jadikanlah bermanfaat bagiku ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Karena subhanallah, ada orang belajar tapi nggak bermanfaat bagi dia. Contoh dia lupakan, contoh dia tidak amalkan. Maka kita berharap minta dengan doa ini agar ilmu semua yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Kalaupun aku luangkan waktu untuk belajar, semuanya yang bermanfaat untukku. Dan karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Dalam riwayat Tirmidzi terdapat riwayat serupa yang bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan di akhir doanya, wazidni ilma, dan berikanlah aku tambahan ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Bisa kata sebagian ulama, maksudnya adalah jangan sampai dengan ilmuku aku masuk ke dalam neraka. Hadis ini hadis, ya, dihasankan oleh para ulama namun dilemahkan oleh Syekh Albani. Tirmidzi menghasankan di jilid 5 halaman 578. Dua buah hadis yang terakhir dalam penutupan buku kita adalah 1353 dan 1354. 1353 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Subhanallah, doa ini menggabungkan semua tadi doa yang sempat kita singgung, ya. Akan kita baca terjemahnya insyaallah. Riwayat Ibnu Majah di jilid 2 halaman 1264 dan Ibnu Hibban menyebutkan jilid 3 halaman 150, Al-Hakim jilid 1 halaman 521 522, dan ini disahihkan oleh para ulama hadis termasuk Syekh Albani rahimahumullah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli.
Tadi sempat kita sebutkan ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan. Semua tidak terkecuali. Ajilihi, tadi sempat saya bilang pakai ain ya. Yang keduanya pakai hamzah. Ajilihi, yang sudah dekat atau segera akan datang. Wa ajilihi, yang segera atau yang akan datang. Ya. Ma'alim tuminhu wa ma'lam a'lam, yang telah aku ketahui dan yang belum aku ketahui. Artinya jangan sampai ada kebaikan aku tidak sempat minta karena aku tidak tahu, maka berikan juga itu ya Allah. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Ajilihi, yang segera, yang sudah dekat. Wa ajilihi, pakai hamzah, dan yang akan datang. Lalu dikatakan ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, yang aku sudah ketahui atau aku belum ketahui. Jadi jangan sampai ada keburukan yang aku tidak tahu sehingga aku tidak berlindung. Lalu dikatakan Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alakan abduka wa nabiyyuka, dan aku memohon kepadamu ya Allah, kepadamu kebaikan yang telah dimohon oleh hamba dan nabimu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma adza bihi abduka wa nabiyyuk, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang telah dimohon perlindungan oleh Nabi dan hambamu Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu agar engkau masukkan aku ke dalam surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan min qaulin aw amal, dan ya Allah apapun yang mendekatkan aku ke surga itu dari perkataan dan perbuatan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apapun yang mendekatkan aku ke neraka dari perkataan dan perbuatan. Wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira, dan jadikan semua keputusanmu yang kau tetapkan kepadaku adalah kebaikan. Ya. Di sini tentu banyak sekali potongan-potongan doa yang mulia. Kalau kita bagi menjadi 4 bagian, potongan pertama adalah kita minta, seperti saya bilang tadi, minta semua kebaikan yang masih jauh dan sudah yang dekat yang sudah jauh. Jauhkan dari keburukan yang sudah dekat dan juga jauh. Pertama. Yang kedua, kita minta semua yang Nabi SAW minta dari kebaikan, dan kita minta juga berlindung dari semua keburukan Nabi pernah berlindung kepadanya. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga, dan kita dipandu agar melakukan perbuatan dan perkataan yang bisa mendekatkan pada surga. Dan kita melindung kepada Allah agar jangan masuk neraka, dan jangan sampai kita berbuat perbuatan ataupun mengucapkan perkataan yang mendekatkan kita ke dalam api neraka. Yang terakhir, minta semua takdir Allah untuk kita baik. Ini doa yang sangat baik. Bagi yang tidak hafal bisa difoto, disimpan di handphonenya, kemudian bisa dibaca tentunya. Yang terakhir, bifadlillah azza wa jalla, adalah hadis Asy-Syaikhan atau Bukhari Muslim nomor 1354, telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai zat yang maha pengasih, dan yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal, maha suci Allah atau subhanallah, walhamdulillah, maaf, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji untuknya atau dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 173, dan Muslim jadi 4 halaman 2072. Ini tentu sudah sering kita sebutkan hadis ini ya. 2 kalimat yang ringan di lidah, semua orang bisa ucapkan, dicintai oleh Allah, berat di timbangan amal, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maksudnya adalah Ibnu Hajar sekarang ini pesan kepada kita supaya banyak amal solehmu dan doamu diijabah, baca dulu ini. Setelah alhamdulillah wassalatu rasulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lalu kemudian kita baru masuk ke doa kita. Allahu a'lam. Alhamdulillah, dengan ini berarti kajian Bulughul Maram kita sudah selesai. 1354 hadis. Dan insyaallah akan kami beritakan selanjutnya, lanjutan kitabnya apa, itu nanti akan diinformasikan insyaallah. Berikut juga dengan waktunya bifadlillah. Begitu saja, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.